Ini pertanyaan sekaligus curhat masa lalu berarti ya, pernah mengalami ya. Saya kebetulan ini nih Mas, saya mau tanya sama sampeannya kan sebagai aktivis pelaut Indonesia ya kan. Kalau saya juga pelaut Mas. Kebetulan saya kemarin ada masuk eh, SMS lewat WA ya kan. Dia kawan saya juga. Kebetulan dia kerja di dalam negeri Mas. Dia kerja selama 3 tahun di Tes, perusahaan tes, tes, tersebut. Saya ini ya, nggak saya sebut nama perusahaan ya, saya perusahaan A lah. tes, 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 tes. Cek, halo, Masa di masuk. openingnya nggak keren nggak apa? Langsung, langsung aja. Aduh, di jam berapa? Udah jam Nggak. 12 ini mas, di sini. Oh, Nah, ini jadi dong. Jumpa lagi di channel Didi Songplar. Channel, alamak. Nanti channel, itu apa channel lah. yang gokil. Let's go. jadi dia tanya sama saya mas. Dia Hmm, tanya, Kang Deddy, saya di op sama perusahaan karena kapal dijual ya kan. Saya nggak dapat oke. pesangon. Saya nggak dapat Hmm, pesangon, saya cuma dapat 1 bulan gaji. Nah, dia nggak tahu harus oke. kayak gimana. Satu set itu di op, Mas. Satu set di op, dia Hmm, cuma dapat 1 bulan gaji, dia sudah kerja di perusahaan A tadi itu yang saya bilang selama hmm, 3 tahun. Nah, dia nggak ngerti oke. apa langkah dia, Mas. Mau lapor kemana gitu. Sebetulnya dia juga paling nggak dia paham harusnya dapat Hmm, dapat hak. Cuma dikasih 1 bulan gaji ya sudah. Nah, sekarang saya mau bertanya sama sampean, apa langkah yang harus diambil dari kru-kru tersebut menurut sampean mas? Dia aduh. tanya gitu Ini, loh. Mm-mm. ini, ini pertanyaan berat dan berbobot ini. Maksudnya Pertanyaan berat dan berbobot ini. karena kebanyakan begitu mas, kawan-kawan gitu loh, kawan-kawan kita pelaut Indonesia rata-rata seperti itu, hanya terima Hmm, nasib dikasih 1 bulan gaji, ini bas, ini cap, gaji terakhir kita kapal udah dijual, udah. Kalaupun ada bonus pembelian kapal, penjualan kapal, ya syukur. Terkadang hampir jarang dikasih bonus penjualan kapal. Jarang terjadi. Adapun itu mungkin beberapa cerita dari kawan-kawan lah. Atau dikasih 3 bulan gaji. Itu pun jarang. Karena diri saya pribadi pun pernah mengalami dulu tahun 2000 berapa lah. Jadi kayak nggak pernah tahu. Nah, sekarang hmm, pertanyaannya yang dialami kawan saya tadi itu di perusahaan A, dia cuma hmm, dapat 1 bulan gaji, gaji terakhir, dia sudah 3 tahun. Nah, kalau menurut hmm, sampean yang sudah mengerti paham masalah hak-haknya pelaut, mungkin tenaga kerja juga, kan ada tuh dalam undang-undangnya, ya kan? hmm, Ya mungkin Mas hmm, bisa dikasih solusi lah harus kayak gimana si kawan nih, si kawan saya ini, apakah dia mau ngelamar ke Disnaker kah? Atau hmm. kayak gimana Mas? Sedangkan Ya, perusahaan cuma ngasih 1 bulan gaji. ya, Harusnya dia dapat duit dong dari penjualan kapalnya ya kan. ya. Nah, itu gimana Mas kalau dalam undang-undang tenaga kerja lah atau kepelautan menurut sampean? Ya, ini pertanyaan sekaligus curhat masa lalu berarti ya, pernah mengalami ya. Iya, yes, saya kan jadi aktivis ya kan yang perorangan. Setidaknya, Hmm. aduh saya pernah ngalami, tapi saya nggak tahu langkah apa nih kira-kira gitu loh. Nggak mungkin saya Iya, lapor ya. polisi ya kan? Mm-mm. Ya, oke, baik. Jadi pertanyaannya eh, kurang lebih ada kawan pelaut yang di PHK sudah Iya, bekerja 3 tahun kurang lebih. iya, Kemudian dia hanya mendapatkan 1 bulan pesangon gitu kira-kira ya. iya, Ya, kalau dari saya sebenarnya begini ya, yang yang pertama perlu dipahami atau mindset pelaut itu harus diubah adalah bukan bukan eh, bertanya ketika telah bermasalah, tapi ada baiknya ya sebelum bekerja juga sudah memahami
isi dari perjanjian gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi Mas Dedi sampaikan, ada mention katakanlah dari kawan pelaut yang mengalami hal tersebut, itu sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang pelayaran ya. Di undang-undang pelayaran itu ada bahwa eh, hal-hal yang bersangkutan dengan kepelautan itu diatur secara khusus atau tersendiri dimuat dalam PP 7 tahun 2000 tentang kepelautan ya. Itu adalah regulasi khususnya awak kapal ya. PP Nah, 7 2000 Mas ya. ya PP nomor 7 tahun 2000 Oke, peraturan oke. pemerintah. Oke. Nah, itu di situ sudah dijelaskan, coba kita baca di pasal 27 itu ada. Jadi ada dua jenis hak di situ di pasal 27 itu. Di pasal Itu 27 ya, pasal 27, ya pasal 27, di PP 7 tahun 2000 pasal 27 itu. pasal 27 ya, peraturan pemerintah ya, Mm-mm. tahun Nah, 2000. Oke. di situ ada dua jenis kategori ya. Yang pertama di ayat satu itu dikatakan bahwa begini bunyinya. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK Hmm. oleh pengusaha angkutan Hmm. di perairan Hmm. karena kapal musnah atau tenggelam. Nah, ini yang Ya, pertama kalau kapal musnah atau tenggelam ya. ya, 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 ya. Nah, itu pengusaha wajib membayar pesangon kepada awak kapal sebesar 2 kali penghasilan bulan terakhir Ya. dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hmm. Itu bunyi bunyi pertama. Jadi Ya. kalau dia di PHK karena kapalnya musnah atau tenggelam, dia ada hak khusus pesangon 2 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan gaji ya. 2 bulan gaji terakhir, ditambah hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku ini kan Undang-Undang Tenaga Kerja juga ketentuan yang berlaku. Artinya ketika Ya. ketika contoh katakanlah di sini Mas Dedi yang sebagai korban, Mas Dedi kerja di sebuah perusahaan di kapal, Oke. Oke. sudah 3 bulan, sudah 3 tahun, kemudian 3 tahun. tiba-tiba kapal tersebut musnah atau tenggelam ya. Ya. Nah, kalau kalau berdasarkan pemahaman saya di aturan itu ada ketentuan khusus bahwa selain pesangon di Undang-Undang 13 2003 Hmm. itu Mas Dedi juga berhak mendapatkan 2 bulan gaji sebagai kompensasi itu. Tuh. Itu di peraturan pemerintah tahun 2000 ya. Ya, pasal 27 ayat, Pasal dua puluh ayat tujuh ya. 1 itu. Ya. Nah, yang kedua, ini di ayat 2 apabila terjadi PHK oleh pengusaha karena kapal dianggurkan, koma, atau dijual. Nah, Nah, ini masuk di pokok pertanyaan kan. Tadi kan pertanyaannya di PHK karena kapal dijual kan. betul, betul, betul. Nah, itu pengusaha wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi nggak disebut berapa pesangonnya, tetapi hanya pengusaha wajib membayar pesangon sesuai Nah, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan bunyi PP 7 tahun 2000 itu tidak mengatur besaran atau teknis pesangonnya berapa. di ayat 2 ini ya. Mm-mm. Jadi disinilah yang dimaksud dengan asas asas hukum lex specialis derujat legis generalis ya Ya. atau ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. Tetapi Ya. ketentuan yang bersifat umum itu tetap berlaku sepanjang di ketentuan yang bersifat khusus tidak diatur atau Ya. belum diatur. Ya. Nah, karena di PP 7 tahun 2000 itu nggak ada detail rinci tentang pesangon berapa untuk masa kerja sekian tahun berapa, ya maka Ya. kita mengacu pada Undang-Undang Pelayaran. Di situ jelas pasal 337 itu jelas bahasanya bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja. Artinya kita tetap bisa menuntut perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang 13 2003 berdasarkan pasal 27 ayat 2 ini nih di PP 7 tahun 2000. Oh, iya, iya, iya. Nah, sepemahaman saya kalau kalau si kawan tadi yang dipecat karena kapal dijual itu cuma dapat 1 bulan pesangon, menurut saya itu nggak fair dan Novel pengusaha ya. telah melakukan pelanggaran lah karena
kalau setahu saya di Undang-Undang Tenaga Kerja itu hak pesangon untuk pekerja yang sudah bekerja antara tiga ini dia 3 tahun 3 tahun. belum 3 tahun atau 3 tahun lebih. 3 tahun, 3 tahun lebih. Nah, kalau dia 3 tahun lebih, maka hak pesangon dia adalah 4 bulan gaji. Itu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Ya, kalau saya nggak salah itu di pasal 156 lah di situ Ya. ada. Nah, selain selain pesangon juga ada hak lainnya yang ada namanya hak eh, upah penghargaan uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Itu Upah masa. dia uang penghargaan masa kerja. Nah, itu dia didapat bagi pekerja yang sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun ke atas, 3 sampai 6, 6 sampai 9 per 3 tahun. Tuh. Nah itu kalau saya nggak salah tuh 3 tahun lebih, tetapi kurang dari 6 tahun itu 2 bulan gaji. Masih tetap di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga itu ya, Ya, masih ya masih di pasal 156 kalau saya nggak salah 156. ayat 2-nya. Ya. Kalau nggak salah ayat 2-nya itu berarti kan udah jelas. Kemudian ada lagi namanya uang penghargaan hak, uang penggantian hak atau UPH. Ya. Hmm. Nah, itu 15%, 15% dari jumlah pesangon dan uang penghargaan masa kerja tadi, UPMK. Hmm. Misalkan, misalkan dia kerja 3 tahun lebih, berarti kan pesangonnya 4 bulan gaji, ya kan? Ya, ya, ya. UPMK-nya 2 bulan gaji, berarti kan sudah 6 bulan gaji. 6 bulan gaji. Nah, 6 bulan gaji itulah dikali 15% itu namanya UPH atau uang penggantian hak. Jadi haknya lumayan banyak. Nah, apalagi sekarang ada apa Undang-Undang Cipta Kerja ini Ya. atau Omnibus Law. Dia ada plus minusnya sih. Plusnya ya bagi teman-teman yang di PHK itu ada namanya JKP kalau nggak salah atau jaminan kehilangan pekerjaan. Hmm. Nah, itu ada aturannya, tapi Hmm. belum keluar tuh kayaknya di PP itu diatur di PP. Tapi yang jelas ada kompensasi untuk teman-teman pekerja yang ter-PHK. Itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu saya belum bisa bicara teknisnya karena belum membaca regulasinya atau mungkin regulasinya juga belum keluar sepenuhnya karena kan belum semua aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini keluar, Mas. Jadi kalau yang sudah ada diatur di Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerjaan yaitu hak hak pekerja yang di PHK karena kapal dijual ya itu adalah kalau dia 3 tahun lebih ya 4 bulan pesangon ditambah 2 bulan UPMK ditambah 15% pesangon dan UPMK namanya UPH itu. Jadi lumayan banyak misalkan gaji dia katakanlah 1 bulannya 3 juta mas ya. Hmm. Hmm. Nah, 3 juta dikali 6 udah berapa tuh? Ya. 3 juta dikali 6 kan sudah 18. hmm? 18. Ya ada 18 juta. Nah 18 juta itu dikali 15% berarti kan berapa tuh? 1.800.000 ditambah eh, separohnya 1.800.000 ditambah 900 berarti kan 2.700.000 ya. Hmm. Nah berarti UPH-nya 2.700.000 ditambah tadi yang 6 bulan ditambah 18 juta berarti kan sudah 20 juta lebih tuh mas. Total Sebenarnya hak keseluruhan ya. hak iya hak kawan mas itu yang tadi hanya dapat 1 bulan pesangon itu sebenarnya 20 juta lebih. Kalau dia gajinya 3 juta aja udah 20 juta lebih tuh. Bagaimana kalau dia gajinya 5 juta gitu. Nah, kawan Mas ini pangkatnya apa sih di kapal gitu? Jabatannya apa? Gajinya berapa? Apa nggak ditanya gitu. KKM, cuma ya tadi itu dia taunya suruh kerja on board ya kan ngelamar dulu terus on board kerja digaji segitu udah nggak pernah tahu yang namanya aturan-aturan yang Mas bilang tadi itu gitu loh. Jadi dia nggak ngerti. Nah sekarang dia kebingungan gitu loh. Dia ngedengar di media sosial, Facebook ya kan, ada serikat pekerja ya kan, ada plot-plot yang ngomongin masalah tentang hak-hak laut. Cuma dia nggak pernah tahu gitu loh harus kayak gimana. Sedangkan dia sendiri bukan anggota atau
bukan bagian dari itu gitu loh. Dia hanya menyimak inilah gitu loh yang sangat saya sayangkan gitu loh. Ya, ya. Saya Oke. Nah, pelajari itu. juga, cuma saya nggak begitu paham ya kan Hmm. aturan-aturannya. Cuma saya kasih saran aja, coba nanti kamu tanya-tanya ya kan kayak gimana ya. Cuma saya nggak tahu, coba komunikasikan sama yang lain. Kalau untuk ininya Mas, kalau penjelasan dari sampean itu kan saya sedikit paham ya kan, nanti saya sampaikan sama beliau. Kira-kira nih Mas, sampean yang sebagai aktivis pelaut Indonesia, saya akuin gitu loh. Nama Imam Syafi'i ini kan dikenal ya kan di media sosial, khususnya pelaut Indonesia gitu loh. Nggak sedikit kawan-kawan pelaut Indonesia sosok Imam Syafi'i di media sosial. Wih, siapa ini ya kan, semenjak kemarin saya juga pernah mendengar sampai di PPI ya kan. Siapa sih nggak kenal Imam Syafi'i? Nah, terus saya mau tanya sampai nih, kemana sekiranya orang ini, kawan saya ini harus mengadu? Ya, yang pertama ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Berdoa. Jelas, saya saya pun Ya. berpendapat kalau Jadi kalau sudah kalau sudah meminta pengaduan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai kepercayaannya kan nanti muncul muncul apa? Muncul dua uh-uh. istilah. Yang pertama NTT, yang kedua NTB gitu. Apa itu? Jadi NTT itu nanti Tuhan tolong, Uh-uh. nah NTB itu nanti Tuhan bantu. Gitu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Iya, kan ada bahasa dalam agama, eh, berjuang itu atau dalam kita mencari penghidupan untuk menghidupi keluarga dan diri sendiri itu kan tidak cukup dengan hanya berdoa. Ketika 80% atau 100% kita fullkan ke doa tanpa usaha, tanpa ikhtiar juga Nggak akan mungkin menjadi ya. sia-sia belaka kan. Nggak Ya. mungkin juga dari langit duren jatuh kecuali dia rumahnya di kebun duren kan gitu. Ya, artinya ya hidup itu harus seimbang gitu. Selain dengan doa ya harus kepada Sang Pencipta dan dia juga harus ikhtiar itu. Nah, ikhtiar ini ada dua cara sebenarnya bagi si kawan ini untuk Hmm, untuk hmm, hmm, menuntut hmm, hmm. pengusaha gitu. Yang pertama, dia merasa nyaman di mana dulu gitu. Kalau dia merasa nyaman di perhubungan, di Kementerian Perhubungan, dia dia kita pengen tahu dulu sih sebenarnya dia dipecatnya ini ketika dia mengadu ke emas ini, Hmm, curhatlah ke hmm, emas. hmm, 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 Posisi hmm. dia itu masih di kapal atau dia sudah turun di darat gitu. Sudah di off, sudah dipecat, sudah di off. Oke, oke. Sebenarnya kalau eh, sigap ketika dia baru mendengar bahwa dia atau si kawan itu akan dipecat Hmm, karena hmm, kapalnya hmm, dijual gitu. hmm, hmm. Nah, sebenarnya sebenarnya ini sangat enak ya advokasinya atau penuntutannya kalau memang posisinya dia bergerak dengan cepat ketika dia masih di kapal, dia baru mendengar kabar bahwa dia akan dipecat karena kapal mau dijual. Dijual. Ini sangat enak. Dia bisa membuat pengaduan ke Syah Bandar setempat gitu. Jadi Oh. iya, dia harus ke Sabandar setempat karena kan bagaimanapun juga kewenangan kalau bicara kewenangan itu lebih besar Kementerian Perhubungan Cekyu ke Bandaran daripada Kementerian Tenaga Kerja atau Hmm. Disnaker karena Oke. Kementerian Perhubungan atau Syah Bandar ini kan memegang aset ya. Artinya dalam tanda kutip yang disebut aset itu kan misalkan kapal itu kan yang mengeluarkan surat persetujuan berlayar, surat surat izin olah gerak, Oke. itu kan atau dokumen-dokumen kapal clearance dan sebagainya itu kan dikesah bandaran. Tapi ada Artinya itu, ketika Mang. hmm, Mohon maaf nih, Mas, saya potong. Tapi memang ada itu di Sabandar, itu memang ada loket atau ada tempat untuk mengadu di saat hal yang demikian yang saya sampaikan tadi. Ada pengaduan, Pak, saya mau di kapal saya mau dijual gini. Memang ada di Sabandar itu, Mas. Ada tempat pengaduannya ada memang ya. Iya sebenarnya kalau pengaduan saya belum tahu teknisnya ada atau enggak, tapi yang jelas ada ataupun tidak ada itu sudah menjadi tanggung jawab daripada eh, pemerintah ya dalam hal ini kesah bandaran karena dia kalau kita membaca definisi kelaik lautan kapal, jadi kelaik lautan kapal itu termasuk juga dia bukan hanya bagaimana pelaut bisa mengemudikan kapal dari satu pulau ke pulau lain atau dari satu
provinsi ke provinsi lain bahkan atau lintas negara dengan aman, tidak mencemari laut itu dengan selamat. Bukan hanya itu, tetapi laik lautan kapal itu kapal disebut laik laut itu juga meliputi kesejahteraan kru, meliputi kesejahteraan Ya, kru. ya, ya, ya. Bagaimana bagaimana kru itu terjamin perlindungan hukumnya ketika dia dipecat salah satunya. Nah, Ya. itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah gitu. Apalagi ya pemerintah Kementerian Perhubungan kan punya punya tupoksi juga sebagai badan yang melindungi awak kapal gitu. Itu kan ada di dalam jajaran Dirjen Hubla itu di bawah paling bawah itu kan ada dikasih di Subdit Kepelautan itu kan juga salah satu tugasnya adalah melindungi awak kapal gitu. Jadi kita nggak usah berdebat dengan ada nggak sih loket pengaduan dan sebagainya di Disnaker juga nggak ada loket pengaduan tapi kan orang sudah tahu bahwa orang datang ke situ pasti ada masalah hubungan kerja gitu. Nah artinya begini ketika ketika memang itu posisinya dia baru mendengar bahwa dia akan dipecat dari kapal karena kapal dijual sebenarnya posisinya sangat enak ketika dia langsung membuat pengaduan ke Sabandaran. Dia tinggal datang ke Sabandaran untuk memberitahukan pengaduan bahwa saya akan dipecat karena kapal mau dijual. Nah, tetapi saya udah baca, tetapi saya hanya ditawarkan atau akan diberikan pesangon 1 bulan gaji. Nah, setelah saya baca-baca peraturan perundang-undangan, ini ada hak saya sekian, bahwa hak saya itu bukan 1 bulan gaji, tetapi 4 bulan pesangon ditambah 2 bulan UPMK ditambah 15% UPH totalnya sekian berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja. Kenapa Ya. saya ambil Undang-Undang Tenaga Kerja? Karena di PP Kepelautan belum ada aturan teknisnya yang lebih Ya. detail, makanya ya berlaku Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, saya minta tolong kepada Syah Bandar, kalau hak saya tidak dipenuhi sesuai dengan aturan, saya minta tolong kapal jangan diizinkan keluar dari pelabuhan ini. Itu kan sangat gampang sebenarnya. Bisa ya itu ya. Hal-hal yang sangat gampang. Ya, bisa ketika memang kita bisa berargumentasi, bisa membuktikan fakta-fakta, itu saya pikir Syah Bandar juga akan menerima hal itu, akan memanggil perusahaan dan sebagainya, bahkan mungkin tidak akan mengeluarkan SPOG atau SPB sebelum mereka diselesaikan hak-haknya dan bahkan mungkin tidak mereka tidak tidak boleh dipecat katakanlah kalau nggak diselesaikan hak-haknya itu yang sangat memungkinkan ya. Kemudian kalaupun mereka sudah posisinya sudah turun duluan, ya dia bisa juga masih tetap bisa ke Syah Bandaran kalau memang uh, dia melihat pejabat dari Syah Bandarnya ini welcome dan mau menindaklanjuti aduan kan paling tidak ya database kapal itu kan yang pegang ya Kementerian Perhubungan gitu. Di Tapi snaker juga bisa kan ya. tapi mentok-mentok begini, ketika ini kan banyak juga komplain keluhan dari teman-teman pelaut ketika mereka mengalami masalah, pihak dari Kesabandaran dinilai oleh teman-teman pelaut ini kan kurang responsif, kurang Betul. uh, kurang agresif lah untuk Ya. merespon pengaduan gitu, bahkan Ya. terkesan juga ada yang diabaikan dan sebagainya. Nah, itu implementasi lah atau teknis di lapangan lah, tidak bisa kita menyangkut mengait-ngaitkan bahwa sebuah institusi kesabandaran itu jelek, tidak, tetapi mungkin itu perilaku oknum gitu, Ya. oknum di kesabandaran yang kurang responsif. Nah ya untuk secara formal lah sebenarnya kan Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana eh, sepanjang si kawan tadi itu tidak mau menerima pesangon yang 1 bulan itu, ya mereka bisa sengketakan melalui Dinas Tenaga Kerja. Nanti kan eh, tapi ini yang perlu dicatat, sebelum sebelum ke Dinas Tenaga Kerja, si kawan itu harus harus mencoba melakukan upaya penyelesaian secara persuasif, secara bipartit, bahasanya secara Ya. secara musyawarah. Nah, penyelesaian secara musyawarah ini ada 2 cara. Yang pertama, sesuai dengan pertanyaan tadi, Mas, yang pertama itu adalah ketika dia adalah anggota serikat, Ya. maka dia bisa minta tolong serikat untuk melakukan bipartit itu, memfasilitasi, menyurati perusahaan, meminta perundingan untuk menyelesaikan perselisihan ini gitu.
Nah, kalaupun dia ternyata bukan anggota serikat, ya dia secara personal sebagai prinsipal, sebagai merasa orang yang dirugikan haknya, dia bisa Bisa ya. melakukan, dia bisa mengirimkan surat perundingan bipartit ya, bisa dia antar, bisa dia kirim lewat pos atau email dan sebagainya. Yang penting ada bukti bahwa dia terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dan memberikan pesangon tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dia bisa mengajukan perundingan bipartit ke perusahaan. Nah, kalau misalkan si kawan itu sudah melakukan penyuratan meminta perundingan bipartit ke perusahaan 2 kali nggak ada respon, baru kopi surat permintaan perundingan bipartit itu yang 2 kali itu dibawalah ke Disnaker sambil membawa surat permohonan pencatatan perselisihan. Dia merangkum semua kronologis dari awal eh, kasusnya terjadi dan yang paling akhir ya tuntutannya gitu. Di surat permohonan pencatatan di Disnaker itu dia tulis kalau dia dipecat karena kapal dijual, terus dia hanya mau dikasih atau hanya dikasih pesangon 1 bulan. Nah, saya baca aturan gini 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 gini, ternyata hak saya lebih dari itu. Nah, terus kemudian saya sudah mencoba melakukan upaya musyawarah secara personal kepada perusahaan, tapi tidak ada respon. Berdasarkan hal itu, maka ya saya melimpahkan atau mencatatkan kasus ini ke Disnaker. Nanti Disnaker itulah yang akan memanggil oleh pihak perusahaan untuk diklarifikasi dan dimediasi. Nah, di dalam mediasi itu, mediator itu dia nanti punya kewenangan untuk memanggil ahli gitu. Nah, salah satunya yang dianggap sebagai ahli ya mungkin petugas atau pejabat di Kesah Bandaran yang memahami tentang perkapalan. Nah, Oke. mediator tuh punya punya kewenangan untuk memanggil ahli dari perhubungan untuk dimintai pendapatnya tentang uh, apa hukum-hukum laut itu yang ada gitu. Oke. Itu sih teknisnya dan ketika memang di Disnaker pun tidak ada penyelesaian ya teman-teman masih punya upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial baik dia pribadi secara apa sebagai prinsipal atau korban atau orang yang dirugikan atau dia bisa melalui jasa pengacara katakanlah Lawyer ya. ya lawyer atau lembaga bantuan hukum itu bisa sangat memungkinkan. Nah, memang prosesnya melelahkan, tapi kalau tidak dilakukan, ya selamanya pengusaha akan semena-mena, akan Ya. seperti itu terus-terus dan terus gitu. Jadi kalau itu dilakukan, ya mungkin minusnya bagi si kawan itu dia akan kelelahan dalam perjuangan mungkin dari sisi waktu, terus kemudian dia nggak bisa bekerja karena harus bersidang misalkan. Ya. Dia akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan gitu. Tetapi plusnya dia bisa memberikan contoh kepada kawan-kawan yang lain bahwa Ya. kita sebagai pelaut ya kita harus berani juga menuntut terhadap perusahaan yang memang tidak bagus itu yang menyalahi aturan. Itu sih kalau dari saya sih Mas soal hak eh, teman-teman pelaut yang di PHK karena kapal dijual. Itu haknya tadi udah dijelaskan. Kemudian cara-caranya juga sudah saya jelaskan. Ya, sebetulnya juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya wakilkan ke kawan itu juga mewakili apa ya, mewakili pelaut-pelaut Indonesia mungkin yang mendengar video ini ya kan, terus juga yang nonton video ini ya biar mereka, oh sebenarnya harus seperti itu gitu loh, personal ya kan, kalau memang secara Ya, personal ya kan, atau memang dia seorang anggota serikat pekerja, atau memang dia sudah paham lah apa yang harus dia lakukan. Cuma kan dia nggak ngerti harus apa nih ke Disnaker. Tapi kebanyakan memang kita sebagai pelaut Indonesia mas, selalunya kalau di saat ada masalah, kalau yang nggak ngerti serikat pekerja, mungkin dia bisa ke Disnaker, Disnaker gitu loh ya kan. Jadi terdoktrin dari
budaya-budaya pekerja yang di darat kan kalau kebanyakan kasus nih Mas, kebanyakan kan ke Disnaker, ya kan? Ya, Selalunya kan ya kita, karena nah, karena mereka ya karena mereka kan ini istilahnya sektor pekerjaannya memang di darat gitu. terus juga pelaut, apa Pengawasannya pun harus ke juga Disnaker, mungkin seperti itu gitu loh. enggak sih ya, kalau pelaut itu kan sebenarnya berbagai sektor ya, ada Hmm. subsektor niaga, ada perikanan, kan Hmm, tentunya hmm, juga hmm, perikanan hmm. ada Kementerian Kelautan Iya, iya, Perikanan, iya, betul, kemudian betul. ada ketenaga kerjaannya. Nah, jadi sebenarnya ya pinter-pinter pelaut itu bisa memahami sebuah kebijakan dan jenis kasusnya apa gitu, karena Iya, iya, pelaut itu kan tidak tidak berada di bawah satu institusi gitu, iya, tidak iya, seperti pekerja pekerja darat ya. darat pada umumnya di Iya, pabrik-pabrik yang memang mutlak full berada di bawah Kementerian Kemenaker. Ketenagakerjaan. Nah, yang bicara soal haknya gitu. Nah, kalau pelaut ini kan ada hal-hal lain yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, misalkan juga tentang kelautan kapal, tentang Iya, SDM, tentang sertifikat pelautnya, iya, iya, dokumen-dokumen. ada banyak persinggungan dan kalau menurut saya sebenarnya penyelesaian perselisihan itu lebih efektif dilakukan di Kesabandaran atau di Kementerian Perhubungan karena Iya, mereka yang memegang memegang jantungnya iya, perusahaan, betul. izin mereka itu kan di bawah perhubungan gitu. Kalau kata pelaut itu biasanya kan tuh bapak, bapak apa, bapak, bapak tiri, apa-apalah ya kan. Banyak Bapak kawan-kawan. pelaut, Iya, bapaknya pelaut nih ya kan. Ya memang kita iya. kan ya pelaut ya kan, punya bapak ya paling perhubungannya tadi itu ya kan. Ya, Jarang, cuman kan jarang Mas, memang mindset-mindset kita pelaut ya kan, umumnya gitu loh. Selalunya ya, nggak pernah tahu Kementerian Tenaga Kerja gitu loh. Jadi nggak pernah, hampir 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 jarang orang paham. Sebetulnya kita ya di bawah naungan Kemenaker juga ya kan. Jika ada masalah-masalah yang tadi yang sampai sampaikan, masalah hak-hak tadi itu, pesangon yang merujuknya kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan jika PP berapa 72.000 di ayat keduanya tadi itu ya kan, undang-undang yang mm, berlaku ya tadi gitu loh, karena kapal dijual. Beda dengan kapal yang tenggelam atau terbakar. Mungkin itu 72.000 di ayat 21 tadi itu di pasal 27 ya kan. Karena di situ juga mm, ada, bisa juga ke kemana, ke Undang-Undang 13 2003 tadi itu juga. Sebetulnya apa ya, apa yang tadi sampaikan yang dari awal sampai barusan tadi itu banyak gitu loh, banyak 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 celah untuk pelaut ini, banyak hak gitu loh, banyak banyak diperbantukan dengan ada dua undang-undang tadi itu Mas. Ketenaga kerjaan iya gitu loh, kepelautan iya ya kan. Cuma tapi dengan banyak banyak kok Mas yang pelaut yang kesannya acuh gitu loh, acuh. Termasuk kawan saya tadi itu ya kan, dia nggak ngerti gitu loh, taunya saya harus kemana nih gitu loh. Ya saya harap si kawan-kawan yang nonton video ini jadi terbuka mindsetnya. Oh iya, ternyata di Somplak ini bener gitu loh. Dia harus mm. dia Bener, harus bener somplak maksudnya. dia harus somplak ya kan. Ya kan, inilah fungsinya, ya kita adakan Zoom kayak gini buat edukasi kawan-kawan di luar sana Mas ya kan. Istilahnya biar Ya, jangan betul, sampai betul. terlalu apa ya, nggak mau tahu itu aja. Ya ini saran aja sih, ini kan kita ini sama-sama punya channel YouTube kan. Oh ya, oh iya, apa nama channel YouTube-nya Mas? Aduh, saya juga Eh, pengen tahu nih, biar kawan-kawan juga ngikutin, ya kan? ya Follow sahabat nama sahabat nama saya lah, sahabat, lah, sahabat sahabat Imam Syafi'i. sahabat nama Iya, saya. iya, Oh, jangan ya. jangan lupa di subreg. Enggak Mampir lah, ke saya nggak minta. channelnya Mas Imam Syafi'i, namanya sahabat Imam Syafi'i. Kebetulan dia juga eh, memang saya akuin gitu loh. Wah, seorang Imam ya, Syafi'i boleh lah. Ya kan? saya nggak minta di subrek. Tapi kalau mau tapi kalau mau nyubrek ya alhamdulillah Iya, gitu. Tapi ikutin aja, ikutin ya kan. Banyak tujuannya edukasi kan tentang apa aja tuh, edukasi. Mas? Ya kalau saya sih saran ya next ke depan mungkin yang di kapal kan mungkin jaringannya
Jadi orang di kapal itu bukan berarti nggak bisa berjuang gitu. Dan betul, berjuang itu nggak harus di lapangan dia turun itu betul, enggak gitu. betul. Dimanapun, kapanpun dan via apapun sebenarnya ketika kita ada niat, yang penting itu Hmm, kita niat. Kalau hmm, kita ada niat untuk jihad katakanlah ya kasarnya ya hmm, berjuang ya hmm, untuk hmm, hmm, hmm. dari perjuangan itu bisa bisa aja dilakukan dengan cara apapun. Salah satunya mungkin saya recommended untuk teman-teman YouTuber pelaut itu bagaimana kapan-kapan kita bisa bisa melakukan diskusi bersama dalam YouTube atau dalam forum-forum Zoom yang kemudian nanti di-upload di YouTube atau mungkin lebih bagus juga kalau misalkan kapan-kapan kita berdua bisa nggak sih di YouTube itu live gitu tapi Hmm, berdua gitu atau hmm, bertiga tuh bisa nggak hmm, gitu hmm, kan lebih bagus itu streaming gitu hmm. Ya udahlah kalau mas. rekaman kan kurang nanti pas mas pulang lah kan kita bisa streaming berdua tuh kan Ya, ya, ya. bisa streaming terus ya intinya banyak sih banyak banyak cara untuk kita bisa memperjuangkan peningkatan kesejahteraan atau perlindungan teman-teman awak kapal kayak kemarin saya yang terbaru itu kan saya udah buat petisi itu udah lama tuh petisi tentang pengupahan udah 3 tahun lah saya buat 3 tahun yang lalu dan cukup lumayan sampai detik ini saya hitung sudah 7.500 lebih sudah hampir 8.000 gitu dan Hmm. ya kalau itu terus dikampanyekan terus ditandatangani ya harapannya kan bisa juga sedikit menjadi warning atau sentilan bagi pemerintah ya khususnya yang berkaitan dengan pengupahan pelaut ini ya pastilah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya di YouTube kan kemarin juga saya bikin video tutorial dan Oke lah. ajakan untuk Itu teman-teman. itu perkara nanti mas. Ada di channelnya mas, Hmm, ya kan? ya, Nanti kawan-kawan bisa hmm, mampir di channelnya sahabat Imam Syafi'i. Di situ ada masalah apa standarisasi pengupahan. Nah, nanti kita lanjut lagi di next Zoom berikutnya, di video-video saya berikutnya, masalah standarisasi pengupahan ini yang masih tanda tanya besar, ya kan? tapi berat sih Mas kalau menurut saya kalau kita langsung bicara ke hal-hal yang berat. Tetapi mungkin bisa dimulai dengan hal-hal yang ringan seperti eh, dalam kalau kita bicara pengupahan itu kan ini kan untuk halayak semua pelaut Iya, dan prosesnya nggak gampang, nggak iya, mudah dan nggak cepat gitu. Tetapi iya, di satu sisi kan kita patut menyadari bukan 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 saya mau merendahkan SDM teman-teman pelaut gitu, tapi iya, iya. dari sisi pemahaman terhadap regulasi pelaut, dari sisi pemahaman terhadap regulasi serikat pekerja teman-teman ini kan masih sangat minim gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita ke depan itu akan lebih bagus ketika video-video yang atau diskusi-diskusi yang kita lakukan itu diskusi-diskusi yang bertahap, berjenjang, Iya, sedikit-sedikit biar mereka bisa masuk pemahamannya. Misalkan dalam diskusi kali ini tentang tadi hak iya, awak hak kapal atau kawan. kapal Iya, iya, terus mungkin ke depan apa sih fungsinya serikat gitu? iya. Bagaimana sih kita berserikat gitu untuk bergabung atau membentuk di dalam perusahaan? Bagaimana sih cara-caranya kita mengkaderisasi? Ya, mungkin itu lebih masuk akal untuk dilakukan di dalam waktu yang dekat ini. Tapi kalau langsung jelup ke pengupahan, buset berat sekali terlalu, kayaknya. terlalu. Menurut saya memang harus step by step. Memang harus step by step. Iya, Karena apalagi kawan-kawan pelaut ini kan nggak langsung bisa menerima langsung yang terlalu berat. Memang maunya sih memang maunya langsung, aduh kita nih nggak ada standarisasi, nggak semudah itu bro, ya kan? iya. Iya Kalau kan? kalau kalau kita cuma bisa turun 5.000 orang demo, Nah, bisa bisa aja gitu. Tapi kalau kalau demo tanpa diimbangi dengan kita konsep bahwa kita demo nih kita hmm, turun bawa hmm, 5.000 orang kita turun kita nuntut pengupahan. Tapi kalau hmm, kita nggak punya konsep pengupahannya, iya sama aja kayak cuma untuk datang rame-rame, ya kan? ya, untuk apa kan kita makanya kita kan harus harus seimbang demonya dapet tapi eh, kita juga diskusi dalam menyusun sebuah konsep entah itu dalam bentuk undang-undang atau dalam peraturan perusahaan atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri setidaknya kita punya konsep untuk bisa menjadi tandingan
untuk kita sampaikan kepada pemerintah bahwa ini loh konsep dari serikat buruh, dari serikat pekerja laut loh tentang pengupahan pelaut ini efektifnya, efisiensinya, bagusnya nih seperti ini. Nah, tolong ini dijadikan rujukan, dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Nah, dalam proses penyerahan itu kan nggak gampang untuk diterima. Nah, itu kalau kita bisa gunakan ya mungkin dengan cara demo, kita turunkan massa, nanti diterima baru kita serahkan draft itu. Jadi tidak hanya sebatas kita teriak-teriak di lapangan gitu loh, Mas. Tapi juga kita harus mempunyai konsep gitu loh. Nanti kalau kita cuma turun di lapangan, turunin orang 5.000, 10.000 orang untuk demo itu nanti kalau ada oknum yang ingin mencari pamor ya dia hanya cari panggung dan dia nggak ada ujungnya, nggak ada hasilnya, kita Jong. capek doang gitu mas, jong gitu. Nah, lebih bagus ya kita demo, kita turun ya. Tapi kan sekarang juga situasinya situasi pandemi dan sangat sensitif masalah rejim ini saat ini kan dengan kata-kata demo. Walaupun sebenarnya demo itu diatur dalam undang-undang gitu, hak berbicara, menyampaikan pendapat di muka umum itu ada. Bahkan kayak kita sebagai pekerja ya itu ada hak mogok gitu, tapi kan ada prosedurnya. Tapi untuk momen-momen tahun-tahun ini di situasi pandemi itu sangat tidak memungkinkan dan juga membahayakan untuk masyarakat kalau kita berkerumun dan tentu ada sanksi pidananya. Akan kita baru-baru ini juga menyimak banyak kejadian kasus. Jadi menurut saya yang relevan ya kita melakukan perjuangan dalam bentuk seperti ini. Kita bisa daring, diskusi di Zoom, membahas kritik itu bisa dilakukan dengan apa saja kok. Nah, memang muaranya kalau memang tidak ada respon dari pemerintah ya kita memang harus turun ke lapangan, tapi membawa sebuah konsep, membawa sebuah gagasan gitu. Percuma kalau kita dikenal sebagai pengkritik, tetapi kita mengkritik hanya kritik saja, tapi tidak diimbangi dengan kita menyiapkan dasar kita mengkritik itu apa gitu. Itu mas. Oke lah, jadi banyak nih mas masukan-masukan, termasuk juga saran dari sampean buat kawan-kawan pelaut Indonesia ya kan, termasuk untuk diri saya pribadi. Apalagi juga dulu saya pernah ngalamin ya kan, sebelum saya sedikit ngerti lah ya kan, dulu sebelum adanya serikat-serikat bermunculan, serikat pekerja bermunculan dari tahun berapa lah ya kan. Sekarang saya udah katakanlah sadar loh, oh begini. Moga-moga juga kawan-kawan yang di luar sana yang nonton video ini ya kan betul-betul paham lah apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Ya tadi itu kalau bukan bersatu ya kan. Itu aja sih. Oke lah Mas betul. Yang jangan oke dulu. Jadi apa ya? Masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan yang ingin saya sampaikan. Sampean masih terlalu apa ya? Banyak tema-tema masalah pelaut Indonesia ya kan, masalah regulasinya, birokrasinya terlalu banyak lah nanti yang saya bahas sama sampean. Ya moga-moga sih bisa langsung ketemu kopi bareng ya kan. Iya, jadi benar siapa yang tadi Mas Didi bilang. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang sangat mendasar itu jangan tanyakan apa yang mereka atau yang organisasi atau yang aktivis lakukan, tapi kembali ke diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Itulah. Gitu. Untuk memperbaiki. Jadi apa tadi Mas, boleh bisa diulang? Apa yang sudah organisasi lakukan, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan. Begitu? Iya, bukan berikan. Kalau berikan kan memberikan sesuatu. Ya, jangan tanyakan apa yang organisasi, apa yang aktivis telah lakukan. Iya. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Dalam itu Mas. Oh iya. Oke ya, berarti close ya. Oke ya, jadi saya tutup sampai di sini. Ya tetap Jangan semangat. Lah, saya belum. Udah jam berapa ini? Saya gantian lah, saya singkat aja, Oke ya. Saya close di sini. Jadi jangan lupa tetap mampir di channelnya Sahabat Imam Syafi'i. Oke, sampai gitu aja dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.